sesuai dengan tagline dari World Glaucoma Week tahun 2021 ini, yaitu The World is Bright, Save Your Sight. Pada acara hari ini akan terdapat 3 topik yang akan diberikan oleh 3 pembicara dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Dr. Andi Arus Victor selaku Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Mata RSCM FKUI untuk memberikan sambutannya. Kepada Dr. Andi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Ardila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat pagi kepada semuanya. Yang saya hormati Prof. Ike, Dr. Firna, Dr. Astrianda, Dr. Dila, Dr. Amita, panitia, dan adik-adik sejawat sekalian yang hadir pada acara pada hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun melalui webinar, tapi tentu acara yang kita nanti-nanti yang sudah disiapkan oleh teman-teman divisi glaukoma dalam rangka World Glaucoma Week, ya. Panitia sudah menyiapkan topik-topik yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Termasuk saya juga ikut belajar tentang glaukoma, ya, dari Prof. Ike, dari Dr. Firna, dari Dr. Amita, Dr. Dila, ya, semuanya nanti kita bisa berdiskusi, ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk semuanya pada peserta. Selamat menikmati mengikuti acara webinar ini. Saya rasa demikian sambutan singkat saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih Dr. Dila. Baik, terima kasih Dr. Andi atas sambutannya yang hangat. Selanjutnya, saya akan persilahkan untuk memulai pada topik yang pertama kepada Dr. Mita. Saya akan bacakan singkat mengenai CV Dr. Mita. Ya, Dr. Yulinda Artilaksmita, spesialis mata atau yang biasa kita panggil dengan Dr. Mita, merupakan staf divisi glaukoma FKUI RSCM Kirana dengan riwayat pendidikan dokter dan dokter spesialis mata di FKUI dan fellowship di RSCM Kirana. Kepada Dr. Mita, saya persilahkan. Bagi dok. Maaf, suara saya tadi sebelumnya terdengarkah? Tadi belum, sekarang sudah. Belum Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Dr. Andi, Prof. Ike, Dr. Firna, guru-guru saya, Dr. Astrianda, Dr. Dela, dan seluruh peserta webinar dari dokter umum, dan mungkin juga ada dokter muda yang ikut di hari ini. Saya pada kesempatan ini akan membawakan gambaran mengenai glaukoma dari gambaran besarnya. Mudah-mudahan bisa membawakan gambaran yang hal-hal yang esensial bagi teman-teman dokter umum sekalian. Di sini saya ingin menunjukkan gambaran kualitas penglihatan yang bisa dialami oleh pasien yang menderita glaukoma. Gambarannya sempit, sekelilingnya redup, gambarannya tidak tegas, gelap ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan gambaran sebelumnya, ini adalah dengan gambaran dengan objek yang sama yang dilihat oleh individu normal tanpa glaukoma, seharusnya luas,
kemudian sampai ke tepi ya, tegas gambarannya juga dan tidak redup. Nah, di gambar kedua ini kita bisa lihat ini adalah gambaran kira-kira simulasi penglihatan pasien glaukoma yang derajatnya sudah mulai ringan hingga sedang. Jadi di area pinggirnya sudah mulai tidak menjadi jelas lagi ya. Kemudian berlanjut lagi, bila glaukomanya semakin berprogresi, semakin lanjut, maka penglihatan akan menjadi semakin sempit, semakin kecil. Pasien seperti melihat dari balik lubang kunci atau balik terowongan atau sedotan begitu ya. Jadi disebutnya dengan tunnel vision. Dan semakin berprogresi lagi glaukomanya, bisa penglihatannya sangat gelap sekali atau bisa juga hingga hilang total. Kalau kita lihat di sini dari keempat gambaran ini kan kelihatannya berbeda sekali ya penglihatannya atau gambarannya. Tapi kenapa pasien glaukoma seringkali bisa telat menyadari? Kita bayangkan kalau perubahan-perubahan ini dari gambar pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat ini terjadi dalam waktu yang cukup panjang, dalam hitungan bulan, dalam hitungan tahun, maka sangat mungkin pasien itu tidak menyadari bahwa penglihatannya sedikit-sedikit terganggu sampai akhirnya nanti sudah mencapai derajat yang berat atau sudah mendekati kebutaan. Oleh karena itu, glaukoma dijuluki dengan the sneak thief of sight. Jadi pencuri penglihatan yang diam-diam, yang pelan-pelan, tidak disadari, pada akhirnya akan mengakibatkan penglihatan menjadi betul-betul hilang. Kita mulai dulu dari definisi dari glaukoma itu sendiri. Jadi glaukoma adalah suatu kelompok penyakit, artinya di dalamnya ada berbagai macam jenis lagi atau subtipe lagi, namun memiliki suatu karakter atau kekhasan berupa gangguan atau kelainan pada saraf optik atau berupa neuropati optik dengan adanya ekskavasi dan kehilangan jaringan-jaringan saraf di diskus optik tersebut diiringi dengan gangguan lapang pandang yang khas atau defek lapang pandang yang khas pada glaukoma seperti gambaran tadi ya, mulai dari perifer baru kemudian semakin ke sentral. Dan peningkatan tekanan intraokular itu merupakan faktor risiko utama untuk terjadinya kerusakan-kerusakan ini. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, syaratnya itu untuk suatu glaukoma itu kita bilang dia suatu glaukoma adalah ada dua ya kekhasannya ya. Yang pertama optik neuropatinya atau kelainan pada optik nerve-nya atau saraf optiknya yang khas karena kehilangan jaringan-jaringan saraf tadi, kemudian diiringi dengan kelainan fungsinya berupa gangguan lapang pandang dan sebagian besar memiliki tekanan intraokular yang meningkat. Di sini kita bisa melihat gambarannya apa sebenarnya yang terjadi pada glaukoma. Ini saya akan menunjukkan gambaran ini potongan melintang dari optik nerve kita atau saraf optik kita yang normal yang di sebelah kiri atas. Nah, di tengah ini ada lekukan kecil ini namanya cup yang diiringi dikelilingi oleh cincin yang berisi dengan jaringan-jaringan saraf atau jaringan neuronal. Nah, ini adalah cup, kemudian bagian luarnya adalah disk ya. Mudah-mudahan kursornya terlihat ya. Lalu kalau pada pasien dengan glaukoma karena tekanannya yang tinggi sekali, dia akan mengakibatkan jaringan-jaringan neuronal yang mengisi area disk tadi, cincin disk tadi, perlahan-lahan semakin tertekan, semakin menipis, semakin mati, sehingga cup yang ada di tengahnya itu semakin besar, semakin lebar, sehingga bahkan bisa menyamai besarnya diskus. Dan selain jaringan neuronalnya tadi semakin tipis, dia juga akan mengakibatkan pendorongan mekanik ke arah belakang, ke arah posterior. Jadi dia seperti bergaung, itu yang disebut dengan ekskavasi, dan sarafnya juga tipis dan mati. Kalau kita lihatnya dari sisi depan, itu akan tampak pada gambaran funduskopi. Jadi pada pasien yang normal, ini CD rasionya masih kecil, atau bahkan kalau pasien normal kadang-kadang CD rasionya kurang bisa terlihat karena memang tidak terlalu nyata cup-nya. Kemudian seiring berjalannya glaukoma, dia cup-nya akan semakin lebar mendekati ukuran disknya, dan ketika sudah sangat lanjut, sudah sangat tipis sekali area perbedaan antara disk dan cup-nya, seperti gambar yang di bawah ini. Dan ini akan diiringi karena jaringan sarafnya itu rusak, maka akan diiringi dengan kehilangan lapang penglihatan yang khas pada glaukoma dari perifer ke sentral. Untuk klasifikasi dari glaukoma yang sederhana dan mudah diingat, ini ada 3 klasifikasi besarnya, yaitu glaukoma yang sudut terbuka, glaukoma yang sudut tertutup, dan glaukoma developmental atau glaukoma yang terjadi pada pasien dengan usia muda, berbeda dengan 2 jenis glaukoma yang lainnya. Maaf, Dokter Mita, suaranya tidak terdengar. Oh, oke, sebentar ya. Sekarang terdengar kah?
Jelas, Mita. Sudah jelas Ya suaranya. udah. Oh ya, baik. Kemudian klasifikasi dari glaukoma ini dibagi menjadi 3, yaitu open angle glaukoma atau glaukoma sudut terbuka, glaukoma sudut tertutup, dan glaukoma developmental atau yang terjadi pada usia yang lebih muda. Nah, masing-masing dari tipe glaukoma ini dibedakan lagi secara sederhana menjadi yang primer, artinya tidak ada kelainan mata yang lainnya yang menjadi penyebab glaukoma, artinya glaukoma tersebut muncul sendiri atau berdiri sendiri, atau sekunder yang disebabkan oleh kelainan mata yang lainnya. Dan bisa dilihat di sini di poin 2A, glaukoma yang sudut tertutup primer itu dibagi lagi berdasarkan gejala klinisnya menjadi yang kronis dan yang akut atau terdapat adanya serangan glaukoma akut. Di sini saya akan menunjukkan mekanisme apa yang terjadi yang membedakan antara glaukoma yang sudut tertutup dan sudut terbuka. Di sebelah kiri ini, paling kiri, gambaran aliran aqueous humor kita yang normal, di mana cairan aqueous itu akan diproduksi dari badan siliar di bagian kamera okuli posterior, kemudian mengalir sesuai gambaran warna biru ini melewati celah antara iris dan lensa, melewati pupil, masuk ke kamera okuli anterior, dan di bagian sudut dari kamera okuli anterior itu akan terdapat jaringan trabekular atau trabecular meshwork, tempat aqueous itu nantinya akan difiltrasi dan akan keluar dari bola mata. Nah, kemudian di sebelah kanan ini kita akan melihat perbedaan antara glaukoma yang sudut terbuka seperti apa dan yang glaukoma sudut tertutup. Pada sudut terbuka, aqueous tetap sama ya, dialirkan diproduksi dari badan siliar, kemudian tanpa ada hambatan dia bisa melewati celah antara iris dan lensa, masuk ke pupil, masuk ke kamera okuli anterior, kemudian sebenarnya dia mempunyai akses untuk mencapai anyaman trabekular ini, namun kelainannya adalah terdapat pada struktur dari anyaman trabekular ini sehingga keluarannya atau outflow dari cairan aqueous ini tidak cukup untuk mengimbangi produksinya. Artinya semakin banyak produksinya banyak tapi keluarnya sedikit, maka mengakibatkan tekanan bola mata terus-menerus meningkat. Sedangkan kalau pada glaukoma sudut yang tertutup terdapat kelainan secara anatomis. Bisa dilihat di sini lensanya lebih ke depan ya dibandingkan yang gambar A, kemudian bilik mata depannya lebih dangkal, irisnya juga lebih membumbung ke depan. Nah, cairan aqueous itu diproduksi dari badan siliar tetap sama, tapi ketika dia mau melewati celah antara iris dan lensa, terdapat hambatan, baik hambatannya itu sebagian atau hambatannya total, sehingga sebagian dari cairan aqueous itu kembali lagi tetap di kamera okuli posterior dan tidak bisa dengan lancar melewati pupil dan masuk ke kamera okuli anterior dan tidak bisa mencapai anyaman trabekular. Semakin banyak cairan lagi yang terkumpul di kamera okuli posterior, semakin lagi dia akan mendorong iris ini ke depan sehingga akses ke anyaman trabekular itu semakin tertutup lagi dan tekanan bola mata juga semakin tinggi. Nah, lalu apa yang terjadi ketika tekanan bola matanya tinggi, maka di dalam bola mata ini, tekanan ini akan menekan dinding bola mata ke segala arah, namun area saraf optik atau area optic nerve ini adalah area yang rentan, sehingga jaringan-jaringan saraf, ini kalau dilihat di gambar skema yang bawah, jaringan-jaringan saraf ini yang di kiri yang normal ya, harusnya tebal, area yang kuning ini harusnya tebal, namun karena tekanan yang tinggi pada glaukoma, bisa dilihat di gambar kanan bawah, jaringan-jaringan ini mati, kemudian semakin menipis, sehingga cup-nya juga bisa melebar ya, dan terjadi pendorongan ke bagian posterior. Ini yang mengakibatkan gambaran ekskavasi. Kalau dari funduskopi, tadi sudah dijelaskan gambarannya seperti ini ya. Oke, lalu bagaimana kita mendiagnosis suatu glaukoma? Prinsipnya sama dengan penyakit lainnya, kita pasti akan memerlukan data dari anamnesis dan data dari pemeriksaan. Untuk anamnesis, kita bisa memulai dari keluhan. Apabila pasien memiliki keluhan, matanya nyeri hebat, sakit kepala, mual, muntah, penglihatannya tiba-tiba sangat buram, kita bisa curiga ke arah suatu glaukoma sudut tertutup yang akut. Atau kalau pasien mengeluhkan penglihatannya sempit, redup, semakin gelap, atau maka kita bisa curiga adanya suatu glaukoma sudut terbuka atau glaukoma sudut tertutup yang kronik. Namun sayangnya untuk keluhan ini biasanya baru dirasakan ketika glaukomanya sudah
cukup lanjut sehingga keluhannya signifikan. Dalam anamnesis kita juga perlu memikirkan diagnosis banding yang lain. Jadi kita pikirkan juga apakah mungkin kelainannya ini bukan glaukoma tapi suatu katarak, retinopati, atau kelainan karena kacamata, atau nyeri kepalanya karena migrain. Itu bisa kita gali dari anamnesis dan kita coba untuk singkirkan dan nantinya dikonfirmasi dari pemeriksaan. Kemudian kita juga perlu menggali faktor resiko pada pasien-pasien ini. Faktor resiko pada pasien glaukoma antara lain, satu, usia. Usia 40 tahun ke atas memiliki resiko yang lebih tinggi tadi untuk mengalami suatu glaukoma primer ya. Dan semakin tinggi lagi resikonya seiring usianya bertambah. Ini suatu studi di Australia dari populasi menunjukkan bahwa dari kelompok usia 40 sampai 60 tahun itu 1% yang menderita glaukoma, kemudian semakin meningkat usianya semakin besar prevalensi glaukomanya, artinya resiko terkena glaukoma akan semakin tinggi. Kemudian perempuan memiliki faktor risiko yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian etnis tertentu yang termasuk di dalamnya juga Asia itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menderita glaukoma. Kemudian yang penting juga adalah riwayat keluarga dengan glaukoma. Bila ada salah satu anggota keluarga yang menderita glaukoma, maka keluarganya yang dekat ya, yang sedarah ya, saudara kandung, ayah, ibu, dan anak-anak itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menderita glaukoma, sehingga diperlukan untuk dilakukan screening. Kemudian pasien dengan ya orang-orang dengan miopia atau minus, terutama minus tinggi, memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita glaukoma sudut terbuka, dan kalau hipermetropia memiliki resiko lebih tinggi untuk glaukoma sudut tertutup. Lalu faktor-faktor lain yang mempengaruhi perfusi darah atau pembuluh darah itu juga bisa berpengaruh terhadap glaukoma, misalnya dengan hipotensi, hipertensi, atau diabetes. Lalu setelah kita melakukan anamnesis, kita akan menilai dari gambaran-gambaran klinisnya. Di sini saya mencoba membagi menjadi dua ya, glaukoma yang sudut tertutup yang di sebelah kiri dan glaukoma sudut yang terbuka. Perbedaan yang utama antara kedua jenis ini yang bisa kita dapatkan dari gambaran klinis adalah dalam atau dangkalnya sudut bilik mata. Bila pada glaukoma dengan sudut tertutup, maka bilik mata depannya akan dangkal, dan kalau glaukoma sudut terbuka, umumnya bilik mata depannya akan dalam. Untuk general practitioner bisa melakukan pemeriksaan sudut bilik mata dengan menggunakan senter, yaitu dengan oblique flashlight test. Jadi senter ini diarahkan dari arah temporal, paralel atau sejajar dengan wajah atau permukaan bola mata. Kita sinari, kita lihat apakah sinar ini menyinari sampai ke area iris di nasalnya. Kalau terang sampai ke area iris yang nasal, artinya bilik mata depannya dalam. Sedangkan kalau iris yang sisi nasal tidak tersinari, berarti bilik mata depannya dangkal. Pemeriksaan ini walaupun sederhana tapi memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup baik untuk menentukan apakah itu suatu sudut tertutup atau sudut terbuka. Nah, kemudian setelah kita membedakan bilik mata depannya apakah dalam dan dangkal, kita bisa melihat lagi temuan lainnya. Untuk glaukoma sudut tertutup dengan serangan akut itu memiliki gambaran yang cukup khas atau cukup nyata, di mana matanya akan merah, kemudian kita ukur tekanan bola matanya, misalnya dengan tonometri Siotz, itu tekanan bola matanya tinggi, dan pupilnya itu tidak responsif terhadap cahaya, dan ukurannya juga lebih besar daripada pupil normal, artinya terdapat unresponsive mid dilated pupil. Lalu untuk glaukoma sudut tertutup yang kronis, serta glaukoma sudut terbuka umumnya pada matanya tidak menunjukkan kelainan yang nyata, sehingga mata dapat tampak normal atau tidak ada kemerahan. Namun bila diukur tekanan bola matanya akan terjadi peningkatan tekanan bola mata. Kemudian bila lapang pandangnya itu udah sangat terganggu, mungkin bisa didapatkan kelainan lapang pandang dari tes konfrontasi. Dan yang paling penting dan paling krusial dalam diagnosis glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup kronis ini adalah gambaran dari funduskopi atau dari optic nerve-nya. Nah, ini adalah perbandingan ya antara gambaran funduskopi normal dengan yang glaukoma. Jadi pada funduskopi glaukoma ini kita sangat berfokus pada area papil optik atau optic nerve. Jadi kalau bisa kita melihat sejelas-jelasnya pada area tersebut. Yang paling khas adalah cup to disc ratio yang bisa dinilai dari funduskopi. Ini adalah perbandingan antara cup, ini kalau bisa dilihat garis yang pendek
dibandingkan dengan garis yang panjang ya. Kira-kira ini sepertiganya atau 3/10-nya. Jadi cup to disc ratio-nya 0,3. Sedangkan pada pasien yang glaukoma ini yang di sebelah kanan, perbedaan antara garis yang pendek dengan garis yang panjang ini cup to disc-nya tidak begitu berbeda jauh, atau bisa dibilang cup to disc ratio-nya ini 0,8. Nah, ini adalah peningkatan cup to disc ratio lebih dari 0,4 ini bisa menjadi tanda yang cukup khas pada glaukoma, dan dapat juga memang diiringi dengan beberapa tanda lain. Kalau kita bisa temukan di papil optiknya, pembuluh darah yang terdorong ke area lebih ke nasal, jadi bukan di tengah lagi. Kemudian ada bayonet sign. Bayonet sign itu pembuluh darahnya tiba-tiba ada berbelok dengan tajam di perbatasan diskus bagian dalam. Kemudian bisa juga kadang-kadang ditemukan perdarahan pada area diskus yang juga bisa mengarahkan ke arah glaukoma. Namun yang memang inflamasi akan merajalela paling dan itu akan penting, menjadi pemicu. yang paling penting untuk kita lihat memang adalah cup to disc ratio-nya dulu ya. Kemudian bagaimana kita menegakkan ini suatu diagnosis glaukoma, maka ada kriteria diagnosisnya. Untuk diagnosis glaukoma secara umum, terdapat 3 komponen yang harus ditemukan. Yang pertama adalah tekanan intraokular yang meningkat. Yang kedua adalah gambaran papil optik yang glaukomatus tadi, yang khas glaukoma, CD rasio meningkat, dan mungkin disertai dengan tanda-tanda glaukoma yang lain. Kemudian disertai oleh adanya kehilangan lapang pandang yang khas dari perifer ke sentral. Nah, namun pada akut glaukoma, kadang kita tidak bisa menggunakan kriteria diagnosis ini, karena pada pasien dengan akut glaukoma, kadang kita tidak bisa menilai funduskopinya, karena korneanya edem, karena bengkak. Pada saat dia serangan akut juga kita kesulitan untuk menilai lapang pandangnya. Maka untuk akut glaukoma terdapat kriteria khusus, yaitu minimal terdapat 2 dari gejala berikut, antara lain nyeri, mual atau muntah, atau penglihatan yang buram dengan adanya halo. Kemudian disertai dengan minimal 3 dari tanda berikut, yaitu mata yang merah dengan adanya injeksi konjungtiva, adanya edema kornea, kemudian pupil yang tidak responsif dan lebih besar, serta bilik mata depan yang dangkal. Dan yang ketiga syaratnya adalah adanya tekanan intraokular yang tinggi, yaitu lebih dari 21 mm air raksa. Berikut adalah slide terakhir saya untuk merangkum sebenarnya apa peran general practitioner dalam manajemen glaukoma ini. Ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi atau menemukan adanya pasien glaukoma dalam praktek klinisnya, bisa berdasarkan gejala dan tanda yang tadi sudah dijelaskan. Kedua, karena glaukoma ini umumnya tidak bergejala seperti yang tadi sudah disebutkan, maka screening menjadi sangat penting karena sebagian besar pasien glaukoma, terutama pasien yang glaukoma sudut terbuka atau glaukoma kronik yang tidak pernah ada serangan, itu ditemukannya melalui pemeriksaan rutin. Oleh karena itu disarankan untuk melakukan screening glaukoma pada pasien-pasien yang berusia lebih dari 40 tahun. Screeningnya dapat dilakukan secara sederhana dengan tonometri SIOTS. Kalau didapatkan tekanan bola matanya lebih tinggi dari 21, maka disarankan untuk dirujuk ke dokter spesialis mata. Dan kalau dari funduskopi ditemukan adanya gambaran kepala optik disk atau saraf optik atau optik disknya menunjukkan ada tanda-tanda glaukoma, maka juga harus dirujuk ke dokter spesialis mata. Ketiga, dokter umum bisa memberikan dan harus memberikan terapi inisial atau medical management pada pasien glaukoma akut sebelum dirujuk bila tersedia. Nanti untuk manajemen secara lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Ardiela. Dan yang keempat adalah edukasi. Dokter umum sebaiknya dapat mengedukasi secara menyeluruh ya, dan meyakinkan pasien mengenai penyakitnya. Yang pertama karena memang sifat glaukoma itu kronis, jadi pasien perlu terus-menerus untuk berobat. Dan sifatnya progresif, jadi pasien diminta untuk berobat sedini mungkin sebelum penglihatannya itu akan hilang. Dan yang kedua adalah kebutuhan deteksi awal seperti tadi. Kalau ada pasien dengan glaukoma, tidak hanya pasiennya saja yang diedukasi, namun keluarganya juga harus melakukan screening glaukoma. Berikut presentasi saya, sekian dan terima kasih. Semoga kita sama-sama bisa berperan untuk mencegah kebutaan akibat glaukoma. Baik, terima kasih Dr. Mita atas presentasinya yang sangat menarik dan sangat detail.
Sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi kepada para peserta untuk tidak lupa mute demi kelancaran acara ini. Apabila sudah mulai ada pertanyaan, silahkan boleh mengetik di kolom chat, nanti akan kita diskusikan pada sesi terakhir. Untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Profesor Widya Artini untuk meneruskan topik yang kedua tentang pemeriksaan glaukoma. Kepada Prof. Widya Artini, silahkan Prof. Ya, baik, terima kasih Dr. Della. Yang terhormat Dr. Andi Arus Victor sebagai Kepala Departemen Ilmu Penyakit Mata FKUI, kepada Dr. Firna, Kepala Divisi Glaukoma FKUI, kepada Dr. Astrianda, Dr. Dila, dan Dr. Mita. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada dokter semuanya dan mungkin dokter-dokter muda. Salam sehat bagi kita semua. Nah, pada minggu ini adalah World Glaucoma Week, di mana memang minggu yang sangat penting bagi kita semua untuk memberikan penjelasan terkait betapa pentingnya penyakit glaukoma seperti yang diterangkan oleh Dr. Mita tadi. Karena penyakit ini apabila kita terlambat menanganinya, maka yang terjadi adalah kebutaan permanen yang tidak dapat bisa dikembalikan lagi. Saya ditugaskan untuk menjelaskan pemeriksaan glaukoma ini apa yang harus kita lakukan untuk mendeteksinya, terutama pada screening dan diberikan kepada dokter-dokter, pada teman-teman semua yang berada di ujung tombak, pada masyarakat. Jadi awareness kami pada minggu ini sangat diharapkan. Nah, kembali saya ingatkan ya bahwa Perdami telah melakukan suatu penelitian, ya, ditemukan bahwa angka kebutaan di Indonesia itu cukup tinggi, sekitar 3%. Dan ternyata memang yang paling tinggi itu masih katarak. Kalau kita lihat di sini 81%. Namun, walaupun glaukoma ini nomor 4 ya kebutaannya, tetapi ini cukup besar karena memang kebutaan yang disebabkan oleh glaukoma ini adalah kebutaan yang permanen. Sementara kalau katarak setelah dioperasi, kebutaannya itu akan hilang. Nah, glaukoma setelah kelainan kornea dan kelainan retina dan lainnya. Dengan bertambahnya jumlah pasien, jadi artinya jumlah populasi Indonesia kan semakin banyak. Dan kemudian juga life expectancy orang Indonesia juga bertambah. Jadi dari tahun ke tahun jumlah kasus baru pasien glaukoma seperti terlihat dari bar diagram ini juga semakin meningkat. Dengan demikian kami memohon kepada semua masyarakat, terutama dokter-dokter yang berada di ujung tombak kita, untuk mengetahui apa itu glaukoma. Karena penemuan dini adalah sangat penting. Tadi telah dijelaskan oleh Dr. Mita bahwa glaukoma, apa itu glaukoma? Ini hanya menjelaskan kembali bahwa ini adalah gambar yang di atas ini menunjukkan cairan humor aqueous berjalan dengan baik yang dibentuk oleh badan silier dan kemudian akan keluar melalui pembuluh darah anyaman trabeculum. Dan kemudian di sini terlihat bahwa yang di bawahnya adalah kursornya ini glaukoma sudut tertutup di mana saluran keluarnya itu ya tertutup oleh pangkal iris dan akhirnya cairan aqueousnya tersebut terperangkap di dalam bola mata sehingga tekanan cairan itu memenuhi dalam bola mata sehingga tekanan bola mata ini meningkat dengan tajam. Walaupun tekanan bola mata bukan merupakan suatu hal masuk ke dalam definisi, akan tetapi dia merupakan suatu faktor risiko yang utama. Tadi tanda-tanda dan gejala sudah diungkapkan ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan mengakibatkan kerusakan dari, kalau kita lihat dari bola mata di sini, yang terlihat adalah yang kerusakan dari optic nerve-nya. Oke, ini kenapa nggak bisa dipindah ya? Oke. Nah, di sini kita lihat tadi gambarnya Dr. Mita juga sudah ada di sini ya. Kita lihat bola matanya di sini, optic nerve-nya akan berada di belakang ya dari bola mata tersebut yang akan berjalan menuju ke otak. Ada cup di sini yang kecil, namanya cup fisiologis. Apabila tekanan bola matanya sangat tinggi, terjadi penggaungan yang telah dijelaskan akibat karena tekanan mekanik yang menekan lamina cribosa yang
akan menghambat semua proses jalannya saraf dalam hantaran sinar ataupun cahaya untuk menuju ke otak, sehingga terjadi gangguan penglihatan dan akhirnya menyebabkan kebutaan dan kematian sel-sel ganglian yang berada di sel-sel serabut saraf retina tersebut ya. Jadi penggaungan yang sangat luas apabila keadaan itu sudah sangat advance. Kita lihat di sini ya penggaungannya. Nah, akibatnya karena kelainan struktur tersebut akan menjadi kelainan fungsi. Tadi juga dijelaskan, akhirnya tadi yang mulai melihat dengan baik secara perlahan-lahan dia tidak disadari pada glaukoma kronis tersebut melihat secara mengintip. Apa saja yang kita harus periksa ya untuk mendeteksi keadaan glaukoma ini? Kita harus mengukur tekanan bola matanya ya. Walaupun dia sebagai faktor risiko, tapi tekanan bola mata harus kita ukur dahulu. Kemudian kita juga harus mengukur luas pandang. Jadi ini fungsi penglihatan seseorang. Kemudian struktur anatominya, jadi saraf matanya, kita harus nilai juga. Selain itu, struktur anatomi sudut bilik mata, karena ini terkait dari tata laksana dari glaukoma itu sendiri. Nah, dari pemeriksaan tekanan bola mata yang paling sederhana dapat dilakukan dengan metode palpasi, yaitu dengan membandingkan tekanan bola mata. Ya, kalau kita lakukan dengan palpasi ini, ya, bolehlah kita dengan ujung pangkal hidung ya kita samakan gitu kira-kira sama kencangnya atau tidak, atau kalau misalnya mau karena ya saya nggak tahu ya dengan zaman COVID ini dibandingkan dengan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita biasa sudah melakukannya, kita akan dapat merasakan bahwa tekanan bola mata ini cukup tinggi dan cukup keras gitu ya. Jadi artinya pemeriksaan ini dapat dilakukan jika tidak ada alat pemeriksaan tekanan bola mata dan dapat berguna pada keadaan emergensi pada saat subjek mengalami keluhan khas glaukoma. Nah, ada pemeriksaan tekanan bola mata sebetulnya yang sederhana juga yang disebut tonometri SIOT tadi telah disebutkan juga untuk menilai daya tekan alat pada kornea yang disebut indentasi. Nah, di sini alat ini seperti ini ya, jadi kita letakkan kepada kornea matanya, tentunya diberikan lokal anestesi. Nah, di sini saya menekankan bahwa pada teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya, bahwa sebaiknya saya tidak menekankan di atas 21 mm Hg karena kadang-kadang suka miss 21 mm Hg itu seringkali dia normal gitu, tapi saya lebih menunjukkan ke arah lebih di atas 21 mm Hg, yaitu 25 mm Hg. Karena kadang-kadang sangat borderline kalau 21 mm Hg. Jadi kalau 25 mm Hg memang kita lebih mengarah ke arah curiga, ke arah glaukoma. Kita yakin bahwa itu pasti akan menjadi glaukoma ya. Nah, tetapi ternyata untuk pemeriksaan bakunya adalah pemeriksaan tonometri aplanasi Goldman. Tonometri aplanasi Goldman ini memang tidak nyaman pada pemeriksaan pada pasien karena memang melakukannya dengan sentuhan pada kornea yang digunakan dengan fluorescence ya. Jadi pasiennya tentunya sangat tidak nyaman karena alat ini akan menuju bola matanya. Yang akan lebih nyaman dilakukan dengan tonometri eye care atau tonometri tonopen. Walaupun tonometri tonopen ini sebetulnya juga agak tidak nyaman juga karena agak menyentuh korneanya. Nah, alat-alat ini memang untuk membuat rata dari permukaan kornea dan akan memberikan pantulan. Nah, ada alat yang sangat mudah sebetulnya dan non-kontak terhadap mata dengan menggunakan mesin. Nah, ini menggunakan tiupan angin yang mengenai mata, tetapi alat ini sebetulnya hanya untuk screening saja ya. Jadi memang tidak digunakan sebagai standar baku untuk mengukur tekanan bola matanya. Nah, dari lapang pandang ini adalah suatu pemeriksaan yang sangat penting. Pemeriksaan pandang yang normal apabila pasien terfiksasi ke arah depan, kalau kita melihat ya bagian atasnya itu luasnya sekitar 60 derajat dan melihat ke bawah 75 derajat, melihat ke nasal 60 derajat dan ke arah temporal yang sangat luas 100 derajat. Nah, tapi pasien tetap mengarah fiksasi ke arah depan. Jadi artinya jangan dia bergerak melirik ke kanan ke kiri. Jadi memang
luas pandang itu sebenarnya cukup luas, terutama ke arah temporal, ya. Nah, bagaimana cara mengukur lapang pandang tersebut? Sebetulnya bagi dokter mata umum sangat mudah melakukan tekanan mengukur lapangan pandang tersebut adalah melakukan tes konfrontasi. Bagaimana caranya? Yaitu kita berhadapan antara kedua seorang itu, yaitu pemeriksa dan yang diperiksa dengan jarak 1 meter, ya, dan kemudian tangannya ya kita akan mencapai kurang lebih 60 cm. Nah, ini ada slide ini menggambarkan salah satu contoh bagaimana melakukan tes konfrontasi mata kanan pemeriksa. Jadi kita tutup satu mata ya. Jadi mata kanan pemeriksa terbuka, sementara yang diperiksa oleh pemeriksa ini adalah pasien adalah mata kirinya gitu ya. Jadi mata kanan pemeriksa akan memeriksa mata kiri pasien, kemudian dilakukan oleh pemeriksa dengan menggerakkan tangan dari luar ke dalam, apakah pasien dapat melihat tangan tersebut. Dan sementara mata pasien itu tetap berfiksasi ke tengah ya. Jadi apabila memang betul, dan itu dilakukan di segala arah. Nah, apabila memang dia dapat melihat, maka akan dilaporkan berupa seperti ini. Kalau dia bisa melihat, kita lakukan, kita berikan tanda plus. Ya, apabila tidak melihat, kita berikan tanda minus. Jadi dari arah 4 arah ini kita bisa dinilai apakah dia dapat melihat atau tidak. Jadi tes konfrontasi ini seseorang dapat dinilai apakah dia ada defek lapangan pandang secara kasar dan dapat dilakukan di layanan primer. Adapun pemeriksaan baku atau pemeriksaan emas dalam menilai lapangan pandang adalah dengan menggunakan tes perimeter Humphrey atau tes komputer lainnya. Nah, hal ini yang sangat mempengaruhi dalam tes ini adalah pasien dari perimetrisnya sendiri, yaitu pemeriksanya, dan ada faktor lainnya termasuk alatnya, dari pencahayaannya yang akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan itu. Yaitu artinya apa? Apabila semakin tua tentunya ya kita harus sabar melakukannya. Dan sementara perimetris itu harus mempunyai pengetahuan yang baik dan benar untuk benar-benar mengerti bagaimana cara menggunakan mesin itu dan juga pandai berkomunikasi dengan pasiennya. Harus sabar terutama kepada usia-usia yang tua ya. Berkomunikasi dengan pasien itu tidak mudah. Biasanya pasien itu sudah sangat lelah dan melakukannya juga 7 menit gitu ya. Dan pasiennya juga harus berkonsentrasi penuh, harus fokus dengan menggunakan respon waktu tertentu. Dan bila pasien itu melihat cahaya, dia harus menekan bel. Jadi betul-betul jangan dia tidak melihat cahaya, dia sudah menekan bel. Itu seperti itu. Jadi memang betul-betul harus dilakukan dengan baik dan mengerti, benar, dan benar-benar pasien itu harus mengerti apa yang harus dilakukannya. Sehingga gambarnya akan didapat seperti berikut. Jadi ini adalah hasil dari pemeriksaan Humphrey, ya ini salah satu pemeriksaan perimetri yang didapatkan dari pasien yang normal, ya. Sementara ini adalah pasien yang glaukoma, di mana kita lihat mata kanannya sudah mulai ada defek luas pandang ya. Jadi kita lihat di sini dan secara kuantitatif, dan nanti kita lihat 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, semakin dia mengecil, kita akan menilai bahwa terjadi progresivitas dari glaukoma tersebut. Tentunya hal ini adalah dilakukan pada dokter mata ya, jadi bukan dokter umum yang melakukannya. Nah, akan tetapi tadi tes konfrontasi dapat dilakukan oleh dokter umum. Kemudian pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan anatomi sudut bilik mata depan yang penting untuk menentukan tata laksana. Umumnya dilakukan oleh dokter mata, jadi bukan dokter umum. Terdapat glaukoma sudut tertutup tadi telah disampaikan oleh dokter Tila dan sudut terbuka. Nah, alat yang untuk mengukurnya disebut gonioskopi, ya. Jadi ada 2 tipe, gonioskopi yang direct dan gonioskopi yang indirect. Ini adalah yang direct, ya, gonioskopinya seperti ini, ya, kupe, tebarkan. Nah, kebanyakan yang digunakan adalah yang indirect. Ini adalah potong lintang dari indirect tersebut. Ya, kalau kita lihat tadi indirect tersebut harus diletakkan di
mata pasien di korneanya. Jadi kita harus dapat melihat bahwa oh ini sudutnya tertutup nih ya, berarti kita harus melakukan laser misalkan, atau harus melakukan tindakan bedah katarak atau melakukan bedah trabekulektomi, dan bermacam-macam alat dari alat gonioskopi tersebut ya. Jadi banyak sekali macamnya, tapi semua sama baiknya. Yang penting bagaimana dokter memeriksa, cara dokter memeriksanya. Jadi memang otak dokter itu yang paling penting ya untuk menilai bagaimana diagnosa, apakah dia sudut terbuka atau sudut tertutup. Sebenarnya alat yang mudah sebenarnya ada lagi nih, anterior segment OCT, ocular coherent topography. Jadi dengan alat ini kita bisa menilai anatomi sudut bilik mata depannya terbuka atau sudut bilik mata depannya tertutup. Jadi mudah saja kan, pasiennya enak saja hanya di foto seperti ini gitu ya. Nah, dengan ini kita selain menilai anatomi sudut bilik mata depannya, kita juga dapat menilai kedalaman bilik mata depannya. Ya, kita lihat ini lebih dalam kan dibandingkan ini. Ini kan lebih sempit ya, lebih narrow, dan juga dapat menilai tebalnya kornea. Jadi bisa dihitung secara kuantitatif. Nah, tapi sayangnya alatnya memang mahal ya. Jadi semua alat seperti Humphrey ya, perimeter Humphrey ataupun pemeriksaan sudut seperti ini memang memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, sebetulnya ada pemeriksaan yang paling krusial yang telah disinggung juga oleh Dr. Mita, bahwa pemeriksaan glaukoma adalah pemeriksaan saraf mata, yaitu itu adalah struktur anatomi. Jadi kita kalau misalnya ada pasien glaukoma itu, kita harus menilai struktur anatomi dari saraf matanya dan fungsi penglihatan. Tadi yang saya sebutkan adalah fungsi penglihatan ya. Jadi dari Humphrey atau konfrontasi, dan kemudian ini yang kita tekankan adalah struktur anatominya. Nah, ini adalah foto fundus. Ya, foto fundus memang mudah ya, kita dengan mesin langsung difoto, kita akan melihat. Nah, apa yang kita nilai? Saya ingatkan kembali, ini adalah optic nerve, dan kemudian ini adalah makula, ini adalah retina ini sendiri ya, sangat jelas sekali, dan ini adalah pembuluh darah retina. Jadi ini adalah suatu gambaran retina yang normal. Dan kemudian bagaimana cara pemeriksaan untuk dokter mata? Dokter mata dapat melakukan tindakan yang paling sederhana, yaitu melakukan dengan funduskopi. Dengan tindakan funduskopi ini ya memang harus melakukannya dengan jarak yang dekat ya. Jadi memang hati-hati pada saat COVID ini. Jadi harus menggunakan masker dengan baik ya. Jadi pasien duduk tegak, jajarkan mata pasien dengan mata pemeriksa. Jadi pandangan pasien lurus ke depan. Sementara pemeriksa mulai dari arah temporal 45 derajat dan kemudian cari refleks fundusnya. Refleks fundusnya, cari optic nerve-nya, dan kemudian melalui pembuluh darah ya. Jadi untuk itu kita akan mendapatkan. Nah, dalam hal mempermudah ya untuk pemeriksaan retina tersebut, karena biasanya pupilnya kecil, bisa dilakukan atau diteteskan medriaticum ya atau siklopegi. Ya, namanya tropicamic 0,5%. Tetapi hati-hati pada pasien yang sudutnya sempit. Tadi telah disinggung, dengan kita menggunakan senter kita bisa melihat bahwa oh ini sudutnya sempit. Jadi kalau misalkan sudut sempit, tolong hati-hati melakukan dilakukan tetes mediaticum karena nanti akan dapat terjadi glaukoma akut di sini. Nah, apa aja tandanya untuk melihat khas glaukoma ini? Kerusakan yang dapat dinilai pertama kali yang kita harus pikirkan adalah Kapdis rasio. Ya. Nah, Kapdis rasio ini tadi ini adalah kapnya, ya. Ini adalah disnya. Ya, jadi ini adalah lebih dari 0,5. Nah, ini kita harus menilai bahwa ini adalah kemungkinan glaukoma. Selain itu, yang kita lihat adalah defek serabut saraf retina tersebut. Nah, ada lagi ciri khas yang menarik adalah pembuluh darahnya itu terdorong ke arah nasal. Ya, jadi kita lihat nih pembuluh darahnya terdorong ke arah nasal. Ini adalah tanda yang awal dari glaukoma. Tetapi apabila dia sudah menuju ke advance, akan terjadi menggaung yang sangat hebat ya, jadi sangat
penggaung sekali, kita lihat di sini, sehingga tampak seperti ini. Dianya nervous 2-nya sangat pucat, ya, sangat menggaung seperti kuali gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dengan 3 dimensi, dia menggaungnya seperti kuali seperti ini, ya. Nah, bila lebih dari 0,7 berarti glaukomanya sudah advance. Jadi bandingkan cup-nya dengan disk-nya. Jadi terjadi penipisan rim retinanya. Jadi ini kan lebih tipis, lebih tebal kan rim retinanya ya dibandingkan dengan ini. Nah, ini adalah perjalanan kelainan glaukoma pada papil nervus 2-nya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah papil yang normal, papil yang sehat. Kita lihat nih, ini cup-nya kecil, disk-nya besar, ya. Ini normal, pembuluh darahnya masih banyak dan tidak ada pendorongan nasalisasi ke arah tidak ada pendorongan pembuluh darah, ya. Jadi ini masih yang sehat. Kemudian terjadi nasalisasi, ada penurunan pembuluh darah, kita lihat di sini. Dan kemudian cup-nya melebar, kita perhatikan. Jadi lebih pucat kan di sini cup-nya. Nah, apalagi kalau udah di sini. Nah, di sini lebih pucat lagi, pembuluh darahnya lebih kedorong, ya, dan rimnya tuh sudah tidak ada lagi. Jadi udah 1-0. Nah, ini yang sudah advance dan keadaan ini, status ini sudah tidak dapat dikembalikan lagi struktur anatominya. Sebaiknya kita menemukanlah di sini gitu. Ya, jangan sampai nanti di sini, karena kalau udah di sini kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Pasiennya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Nah, terapinya nanti Dokter Dila akan membicarakan hal ini. Kita cegah jangan sampai dari yang gambar di tengah ini menjadi gambar seperti ini, ya, supaya jangan tidak terjadi kebutaan. Nah, ada sebetulnya pemeriksaan OCT yang ocular coherent tomography yang menilai secara kuantitatif struktur saraf mata tersebut. Alat ini mengukur pantulan sinar laser untuk menilai struktur 3 dimensi dari serabut saraf ini, ya. Nanti gambarannya dapatnya seperti ini. Nah, ini parameter-parameternya banyak yang dapat dinilai dari serabut saraf matanya, ya, dapat dinilai ini berapa secara kuartal, ya, jadi dan sektoral gitu ya. Jadi kita bisa nilai, oh ini ada kelainan glaukoma yang merah-merah seperti ini, yang hijau-hijau masih dalam keadaan normal gitu ya. Jadi hati-hati bahwa kalau misalnya dia makin jelek, dia makin tipis ya. Jadi bisa akan kelihatan saraf serabut retina tersebut gitu ya, yang terdorong oleh tekanan bola mata yang tinggi itu. Demikian pula makulanya. Jadi sel ganglionnya tadi kan termasuk dalam definisi ya, karena sel ganglion itu yang terkena paling utama pada definisi glaukoma tersebut. Dia terjadi penipisan, ya, penipisan seperti gambaran ini. Jadi harus bentuknya donat, ternyata dia sudah tidak donat lagi, jadi sudah banyak digigiti, jadi kayak seperti cheese ya yang digigiti oleh tikus, akhirnya menjadi hilang makin lama dan akhirnya ya sudah tidak berfungsi dengan normal lagi. Sementara pada gambar yang di sini adalah gambar menganalisa yang menggunakan suatu alat komputer ya. Jadi konsistensi dengan penipisan neuroretinal rim dengan penggaungan ya, kita lihat di sini penggaungan dan defek lapang pandangnya. Jadi alat ini kita dapat menilai apakah terjadi korespon antara retina nerve fiber layers, penggaungan, dan defek lapangan pandangnya. Jadi ini yang abnormal. Coba dibandingkan dengan yang normal. Kalau kita lihat di sini kan ini masih batas normal semua nih, masih hijau semuanya, ya. Di sini masih kabisnya, coba ini kan masih vital, masih segar. Nah, disnya sementara defek lapangan pandangnya nggak ada, masih normal kan, tidak ada yang warna hitam di sini ya. Jadi dengan alat komputer ini semakin canggih kita dengan IT yang ada ya, artificial intelligence, kita dapat menilai gambaran glaukoma ini apakah dia progres atau tidak. Nah ya, demikianlah betapa ilmu ini semakin lama semakin maju. Jadi apakah semua pemeriksaan glaukoma tersebut harus dilakukan dalam satu waktu? Nah, jadi saya rasa tidak ya. Jadi pemeriksaan awal biasanya meliputi pemeriksaan tekanan bola mata, itu paling penting,
dan penilaian bentuk saraf matanya. Jadi saraf mata memang ini adalah suatu yang utama. Nah, dokter akan menentukan pemeriksaan apa yang perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan faktor risiko. Jadi faktor risiko itu yang tadi telah disebutkan Dr. Mita merupakan satu faktor risiko yang memang harus diperhitungkan. Saya rasa terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Dila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Widiartini atas presentasinya yang sudah dilengkapi banyak sekali dengan gambar-gambar. Semoga presentasi Prof. Ike membantu para dokter ya dapat bisa membayangkan kelainan dan pemeriksaan yang bisa ditemukan, kelainan yang ditemukan pada pasien-pasien glaukoma. Untuk selanjutnya, saya mengingatkan kembali untuk para peserta apabila ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat. Kemudian untuk jangan lupa di-mute supaya acara kali ini bisa lancar. Untuk berikutnya saya akan membawakan topik yang terakhir. Saya akan share. Baik, apa sudah terlihat ya slide-nya? Jadi pada pagi ini saya akan membawakan materi mengenai bagaimana pendekatan untuk mengenali dan menata laksana glaukoma sudut tertutup akut, khususnya untuk para dokter umum. Jadi, pertama kali kita harus mengerti dulu mengenai definisi apa sebenarnya glaukoma akut sudut tertutup. Jadi, merupakan suatu peningkatan tekanan intraokuler yang simptomatik dan bersifat tiba-tiba dengan diakibatkan oleh penutupan total dari bagian sudut bilik mata depan. Dan hal ini tidaklah bersifat self-limiting, artinya tidak dapat resolve secara spontan. Nah, mengapa kita perlu mengetahui mengenai glaukoma tutup akut ini? Pertama, karena glaukoma sudut tertutup merupakan keadaan emergensi pada bidang mata yang dapat mengakibatkan kebutaan. Dan glaukoma sudut tertutup akut ini mengakibatkan keluhan yang sangat berat pada pasien dan tidak akan resolve secara spontan. Jadi butuh bantuan diberikan terapi. Dan seringkali glaukoma sudut tertutup akut ini salah diagnosis karena memiliki gejala yang mungkin serupa dengan penyakit lain seperti gastritis yang bisa menyebabkan mual muntah dan juga migrain yang menyebabkan sakit kepala dan mual muntah juga. Jadi kita perlu mengetahui mengenai glaukoma akut ini. Lalu apa saja sebenarnya yang menjadi faktor risiko terjadinya glaukoma sudut tertutup akut? Yang pertama yaitu wanita. Wanita memiliki resiko yang besar sebanyak 2-4 kali dibandingkan laki-laki. Lalu yang kedua yaitu kelainan hiperopia. Kelainan pada refraksi yaitu dengan bola mata panjang aksialnya lebih pendek dan menyebabkan struktur di bagian depan itu lebih padat, jadi lebih beresiko terjadinya serangan akut. Dan kemudian pada bilik mata depan yang lebih dangkal dan pada mata sebelah yang memang memiliki kelainan glaukoma sudut tertutup atau memang pernah ada riwayat serangan akut pada mata sebelahnya. Kemudian pada etnis tertentu yaitu etnis Asia ataupun Inuit juga adanya resiko pada yang memiliki riwayat keluarga dengan serangan akut. Nah, ini resikonya sangat tinggi sekali, 4-6 kali lebih tinggi. Kemudian kita perlu mengetahui mekanismenya. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Dr. Mita, saya akan menjelaskan lagi. Jadi untuk struktur mata normal, badan silier yang memproduksi cairan aqueous humor akan mengisi dari bilik mata belakang, kemudian akan mengalir melewati area yaitu area pupil, di mana pupil ini adalah area antara lensa dengan iris yang biasanya di sini pada mata tertentu memiliki hambatan. Nah, pada mata normal, aliran ini harusnya lancar hingga ke bagian bilik mata depan.
Kemudian dari bilik mata depan nanti akan mengalami drainase, yaitu ke arah trabecular meshwork dan kemudian ke canal slam, juga pada pathway yang lain yaitu uveoscleral. Nah, apa yang terjadi pada angle closure? Jadi pada angle closure ini terjadi adanya pupillary block di area pupil, yaitu antara lensa dengan iris, sehingga aqueous humor yang diproduksi oleh badan silier akan tertumpuk di bilik mata belakang. Nah, cairan aqueous humor yang tertumpuk ini mengakibatkan gradien dari tekanan bilik mata belakang dengan bilik mata depan itu tidak seimbang. Jadi tekanan di bilik mata belakang itu lebih tinggi, sehingga akan mendorong iris yang bagian perifer, di mana iris bagian perifer ini biasanya relatif lebih mudah terdorong. Nah, karena dia terdorong, maka dia akan menutup struktur bagian sudut bilik mata depan. Sedangkan sudut bilik mata depan ini adalah struktur di mana adanya drainase dari cairan aqueous, sehingga terjadilah penumpukan aqueous di bagian mata dan menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler. Nah, jadi apa saja yang perlu kita ketahui mengenal glaukoma sudut tertutup akut ini? Ditandai yaitu dengan peningkatan tekanan intraokuler yang mendadak, kemudian sudutnya sempit, dan ada tanda dan gejala yang khas. Nah, untuk dokter umum, mungkin memang tidak bisa melakukan pemeriksaan dengan slit lamp, maka pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan mudah yaitu dengan senter, yang tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh dokter Mita. Jadi, senter kita arahkan dari bagian temporal mata. Contohnya pada gambar berikut, pada mata kiri, jadi kita senter dari arah kiri, kemudian pada skema kita lihat, untuk mata normal, harusnya sinar ini akan menyinari terus sampai ke bagian nasal, namun pada pasien dengan mata yang sudutnya sempit, kita lihat di sini, struktur yang pada bilik mata depan yang dangkal ini, dia akan menghalangi cahaya terus diteruskan ke bagian nasal, sehingga akan terbentuk suatu bayangan atau shadow di bagian nasal. Jadi kita lihat di sini tidak tersinari di bagian nasalnya. Nah, tadi juga sudah dikatakan bahwa sensitivitas dan spesifitasnya cukup baik, jadi tidak perlu ragu untuk melakukan pemeriksaan ini untuk memastikan memang apakah sudutnya sempit atau tidak. Lalu apa saja gejala yang dikeluhkan oleh pasien, yaitu mata merah, kemudian penurunan tajam penglihatan, kemudian nyeri pada mata, dan sakit kepala. Biasanya dia sakit kepalanya sebelah dan dia sesuai dengan mata yang nyeri. Juga sampai menimbulkan mual dan muntah, dan penglihatan halo seperti gambaran berikut. Lalu apa saja tanda yang bisa kita lihat? Jadi tanda yang kita lihat yaitu adanya injeksi pada konjungtiva maupun silier. Kemudian kita lihat juga pada bilik mata depannya ini dangkal ya, kita lihat dari gambaran slit lamp ini. Kemudian korneanya edem, jadi tampak seperti keruh, dan pupilnya dilatasi dan dia tidak respon biasanya dengan cahaya. Lalu tanda yang lainnya tadi yaitu peningkatan tekanan intraokuler. Kita bisa cek kalau pada dokter umum bisa kita lakukan tadi yang mudah dengan palpasi, sudah dijelaskan dengan Profesor Widya Artini, kemudian bisa juga dengan menggunakan tonometri shots. Jadi kita bisa mengetahui apakah memang betul tekanan intraokuler pasien meningkat. Lalu penurunan tajam penglihatan ini kita kalau secara detail bisa dengan Snellen, dan kalau dengan slit lamp kita bisa melihat bahwa ada peradangan sebenarnya. Nah, lalu jadi kita sudah mendapatkan informasi yang detail mengenai anamnesis dari pasien, juga pemeriksaan dari pasien, lalu langkah selanjutnya adalah menentukan tata laksana pasien. Jadi pada glaukoma sudut tertutup akut ini ada dua hal yang penting prinsipnya dalam tata laksana. Yang pertama, kita harus menurunkan tekanan intraokuler, dan kedua adalah kita harus mengeliminasi penyebabnya, yaitu blok pupil. Lalu, bagaimana cara kita untuk menurunkan tekanan intraokuler? Yang pertama, kita bisa memberikan obat-obatan, baik secara sistemik maupun topikal. Untuk yang secara sistemik, yaitu contohnya karbonik anhidrase inhibitor dengan namanya acetazolamid, dan diberikan secara oral. Dosis awal adalah dengan memberikan dosis 500 mg, yang kemudian bisa kita berikan dosis 3-4 kali 250 mg.
efek dari penurunan tekanan intraokuler ini akan dicapai secara maksimum yaitu dalam 2-4 jam dan akan bertahan selama 6-8 jam. Namun hati-hati, kita tidak boleh memberikan obat ini pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal. Nah, untuk pemberian obat ini juga dia menyebabkan hipokalemi, sehingga kita perlu memberikan tambahan obat yaitu KCl dengan dosis 2 kali 300 mg. Lalu alternatif lain selain obat yang tadi, karbonic anhidrasa inhibitor, yaitu kita memberikan agen osmotik. Jadi ada beberapa contoh agen osmotik. Yang pertama adalah mannitol 20%, dan ini kita berikan secara intravena dengan dosisnya 2,5 sampai 7 ml per kilogram berat badan, dan diberikan dengan tetesan sebanyak 30 sampai 60 tetes per menit selama kurang lebih 30 sampai 45 menit. Yang kedua pilihannya bisa kita berikan secara oral, yaitu gliserin 50%, dengan dosisnya 1,5 sampai 3 ml per kilogram berat badan, dan hati-hati ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan diabetes mellitus karena akan meningkatkan gula darah pasien. Lalu, yang perlu kita perhatikan juga pada pemberian agen osmotik ini adalah bagaimana kondisi sistemik pasien. Jadi kita harus monitor, karena bisa menyebabkan beberapa efek samping, seperti hipovolemia, cardiac overload, atau edema pulmonari. Nah, selain itu kita juga harus memberikan obat-obat anti glaukoma topikal, seperti beta blocker, atau yang kita biasa temui yaitu timolol atau betaxolol. Namun kita hati-hati berikan beta blocker ini pada pasien-pasien dengan penderita asma atau adanya gangguan irama jantung. Lalu obat yang lain bisa juga kita berikan selektif alfa agonis, yaitu brimonidin, apraklonidin, dan karbonic anhidrasa inhibitor yang topikal, yaitu dorzolamid dan brinzolamid. Juga prostaglandin analog, yaitu latanoprost, travoprost, dan bimatopros. Dan jangan lupa, karena memang pada pasien yang mengalami serangan akut ini akan terdapat reaksi inflamasi, sehingga kita perlu memberikan topikal steroid. Nah, lalu prinsip kedua adalah kita harus mengeliminasi blok pupil. Nah, untuk dokter umum bisa memberikan miotik, contohnya adalah pilokarpin dengan konsentrasi 2%. Tujuan dari pemberian miotik ini adalah dengan mengeliminasi serangan akut yang baru terjadi. Dan pada miotik ini dia akan mengeliminasi blok pupil yang ada. Namun, miotik tidak akan efektif pada pasien yang sudah mengalami iskemi. Apabila misalnya tekanan intraokulernya sudah tinggi sekali, atau memang serangannya sudah cukup lama, jadi memang sudah tidak respon terhadap pemberian miotik. Nah, kita harus hati-hati dan mencegah pemberian miotik dengan konsentrasi yang tinggi, yaitu misalnya pilokarpin 4%, karena kita khawatir dengan pemberian miotik yang konsentrasi tinggi ini bisa menyebabkan pergeseran lensa dan iris, malah semakin maju ke depan dan akan memperburuk keadaan sudut tertutupnya. Nah, lalu terapi definitif itu dilakukan oleh dokter mata, yaitu dengan laser periferal iridotomi, kemudian apabila korneanya keruh, kita bisa lakukan laser periferal iridoplasti, atau jika tidak memungkinkan, tidak ditemukannya alat, bisa juga kita melakukan iridektomi surgikal. Dan apabila diperlukan juga kita bisa melakukan ekstraksi katarak, yaitu dengan vakoemulsifikasi. Nah, ini adalah gambaran laser periferal iridotomi. Jadi pada prinsipnya laser periferal iridotomi adalah jadi laser periferal iridotomi pada prinsipnya adalah membentuk lubang di iris bagian perifer. Nah, lubang ini diharapkan akan menjadi aliran jalur pintas dari akuos dari bilik mata belakang ke bilik mata depan. Dengan bantuan adanya lubang ini diharapkan tidak hingga iris bagian perifernya pun akan kembali ke posterior posisinya dan dia akan membuka sudut dan akan memperlancar aliran keluar dari akuos. Nah, berikut adalah gambarannya. Kita lihat ada lubang sedikit di sini kecil di bagian perifer iris dan kita lihat secara slit lamp kita lihat bahwa bilik mata depannya atau 2 bulan dalam.
Oke. Lalu yang sering dilupakan adalah mata sebelahnya. Jadi kita mungkin terlalu fokus untuk mata yang mengalami serangan sehingga kita tidak lagi memperhatikan mata sebelahnya. Padahal mata sebelahnya itu sangat penting untuk kita perhatikan karena memiliki struktur anatomis yang predisposisi terhadap adanya serangan yang sama. Jadi ada pupillary block. Jadi kita harus tetap memperhatikan mata sebelahnya, di mana terdapat resiko terjadinya serangan dalam 5-10 tahun, yaitu sebanyak 40-80%. Jadi, mata sebelahnya ini merupakan indikasi absolut untuk dilakukan laser periferal iridotomi. Nah, sebagai kesimpulannya, jadi diharapkan untuk para dokter umum untuk dapat mengenali tanda dan gejala pada pasien-pasien dengan serangan glaukoma akut, dan bisa membantu pasien untuk mengurangi gejala yang berat, lalu segeralah rujuk pasien-pasien dengan glaukoma akut ini ke dokter mata. Karena untuk penata laksanaan yang dini dapat mengurangi risiko terjadinya angka kebutaan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang para pembicara, Dr. Mita dan Prof. Widya Artini. Kita akan masuk ke diskusi ya, Prof. dan Dok. Sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan yang pertama dari Dr. Anis. Pertanyaan kepada Prof. Widya Artini. Sebagai dokter umum, batas-batas mana kita bisa merujuk pasien glaukoma? Ya. Mungkin Prof. Widya Artini, silahkan Prof. Baik, terima kasih. Memang betul ya. Jadi kita memang harus menilai pasien ini tadi yang saya katakan. Jadi kalau misalkan pasien itu datang ke puskesmas dengan keluhan misalkan mata buram, pertama kali kan yang difikirkan adalah katarak, ya kan? Karena katarak adalah penyebab kebutaan yang paling banyak ya. Sementara angka kebutaan di Indonesia kan tadi 3% telah saya tadi saya telah ungkapkan. Nah, dan 81% disebabkan karena katarak. Nah, setelah kita lihat bahwa kemungkinan katarak ini nggak ada, tapi jangan lupa karena jangan dianggap oh ini katarak saja, tapi kita bisa ukur tekanan bola matanya coba dengan palpasi gitu ya. Nah, dengan palpasi dan kemudian lihat irisnya, mungkin irisnya agak sedikit tidak respon dengan dengan center gitu ya. Nah, tentunya mungkin dengan palpasi tekanannya tinggi. Nah, kalau misalnya dia tekanannya tinggi, tentunya kita pikirkan bahwa ini adalah glaukoma. Ukur dengan siot dan kemudian funduskopi. Katanya funduskopi itu adalah suatu keharusan dokter umum dapat melakukannya, gitu ya. Nah, seperti saya katakan bahwa funduskopi itu kita menilai keadaan saraf matanya. Nah, hati-hati kalau kita mau melakukan dengan penetesan obat mediatikum. Nah, apabila teman-teman mendapatkan ya bahwa ini glaukoma, memang untuk penanganan pertama sebaiknya konsul ke dokter mata. Karena tata laksana itu kita harus menentukan dulu apakah dia glaukoma sudut tertutup atau sudut terbuka. Karena kita harus melakukan gonioskopi dulu kan, tata laksananya beda. Kalau dia sudut tertutup, dia harus dilakukan laser atau kemudian tindakan operasi katarak dan sebagainya. Sementara kalau dia sudut terbuka, ya tata laksananya beda. Tekanan yang tinggi itu kita bisa berikan dengan obat medikamentosa. Nah, apabila nanti kita telah lakukan tindakan-tindakan tersebut, ya, nah mungkin nanti dokter-dokter sekalian bisa memfollow up-nya. Misalkan kalau misalnya ada di puskesmas mempunyai pengukuran tekanan bola mata dengan baik, ya, nah nanti bisa diukur tekanan bola matanya di sana, gitu ya. Dan obat-obatan yang tersedia misalnya seperti timolol ya cukup misalnya teratasi dengan obat itu. Nah, bisa lah nanti diperiksa tapi 2-3 bulan. Tapi nanti 6 bulan sekali pasti pasien itu harus kembali ke dokter mata begitu. Jadi saya rasa mungkin itu Dokter Dila. Baik, terima kasih Prof. Ya betul. Jadi kita
untuk pasien-pasien kita harus pertama kali setidaknya diperiksa dulu ya Prof ya dengan dokter mata. Lalu mungkin untuk Betul. selanjutnya Ya. bisa dilanjutkan dengan dokter umum apabila memang sudah ditata laksana dan sudah terkontrol ya Prof ya. Oke, baik. Nah, jangan lupa mungkin glaukoma akut tadi ya. Glaukoma akut juga Iya. karena seringkali dia itu disalah artikan bahwa disangkanya mah gitu. Ya, Betul, Prof. mah karena kan ada muntah-muntah gitu kan. Mm-mm. Nah, disangkanya mah ternyata dia sakit matanya merah dan sebagainya. Nah, itu hati-hati juga. Nah, jadi jangan lupa kalau misalnya dia muntah-muntah itu dilihat matanya juga gitu ya. Jadi ini dia awareness yang pada saat ini adalah hal yang tepat kita memberikan penjelasan bahwa kalau sakit mah atau mual-mual atau muntah-muntah itu bukan hanya gastritis saja, tetapi ternyata ada glaukoma akut gitu. Ya, Betul. jangan sampai telat datang ke dokter matanya dan dia harus di-refer segera ke dokter mata. Iya. Gitu, Dokter Dila. Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Baik, terima kasih Prof. Ika. Kemudian yang berikutnya dari Dokter Lukman, mungkin ini ada pendapat ya. Sebaiknya oftalmoskop direct adalah kelengkapan wajib bagi dokter umum karena sangat penting dalam proses screening. Glaukoma dan retinopati adalah penyebab kebutaan yang bisa dicegah. Betul, saya setuju nih Dokter Lukman, memang baiknya oftalmoskopi direct ini dilengkapi ya kepada untuk dokter umum. Mungkin ada tanggapan dari Prof. Ika atau Dokter Mita? Ya, mungkin Silahkan. sedikit menambahkan aja, memang tadi kan peran dokter umum itu sangat penting sekali, itu krusial dalam ini, karena kalau untuk menjaring pasien dari awal itu pasti akan susah sekali kalau semuanya harus dilakukan oleh dokter mata. Oleh karena itu tadi seperti yang Prof. Ike, Prof. Widya Artini sudah sampaikan, kemampuan funduskopinya perlu dimahirkan, sering-sering periksa pasien funduskopi karena di situ penting sekali untuk screening ya, screening glaukoma karena sampai saat ini glaukoma masih menjadi penyebab kebutaan permanen tertinggi di dunia. Jadi seharusnya kalau bisa dideteksi dari awal itu akan banyak sangat menyelamatkan penglihatan orang ya. Nah, nanti kalau screeningnya sudah bagus, maka sudah bisa mendeteksi, maka akan langsung merujuk ke dokter mata untuk mendapatkan penanganan lebih awal. Kecuali tadi pada pasien dengan glaukoma akut boleh untuk memberikan tata laksana awal, tapi langsung juga setelah itu dikirim ke dokter mata. Jadi memang pegang kunci utamanya untuk deteksi dan screening ini dokter umum ya. Jadi pemeriksaan funduskopi, pemeriksaan tonometri SIOT itu harus mahir. Mungkin itu ya Dokter Dela. Baik, terima kasih Dokter Mita. Lalu pertanyaan berikutnya dari Dokter Riza. Izin bertanya Dok, untuk pasien glaukoma dapat dilakukan trabekulektomi berapa kali? Ya mungkin Prof. Ika atau Dokter Mita silahkan. Dokter Dila itu jawabannya. Baik, kalau trabekulektomi, jadi sebenarnya ini tergantung kasus. Jadi kita lihat kasus per kasus, memang apakah tata laksana yang tepat adalah trabekulektomi atau tidak. Lalu untuk trabekulektomi sendiri, kita biasanya lihat dulu kalau kasus misalnya sudah kita lakukan trabekulektomi, bagaimanakah keberhasilannya? Apakah memang masih bisa kita lakukan trabekulektomi yang kedua, ataukah kita revisi, atau kita harus beralih ke tata laksana yang lain. Nah, itu butuh pertimbangan banyak hal, mulai dari segi dari keadaan mata pasien tersebut, lalu tingkat keparahannya, usia pasien, lalu mungkin apakah operasi-operasi yang lain yang sudah pernah pasien alami gitu. Nah, itu nanti akan dipertimbangkan. Jika memang yang terbaik adalah trabekulektomi, ya bisa saja kita lakukan lagi trabekulektomi di sisi yang lain. Jadi pada mata itu biasanya trabekulektomi dilakukan pada sisi superonasal. Jadi mungkin kita bisa lakukan di sisi superior atau di superotemporal. Nah, atau kita malah bisa melakukan modalitas yang lain, misalnya seperti implan glaucoma drainage device apabila memang diperlukan. Gitu. Jadi untuk berapa kalinya sebenarnya tergantung dari kasusnya apa, tingkat keparahannya bagaimana, dan banyak hal lain yang perlu kita pertimbangkan, juga dari ketersediaan mungkin ya, kalau
mungkin di daerah tidak ada seperti implan glaukoma, jadi tidak bisa dilakukan, ya mungkin kita bisa lakukan trabekulektomi lagi. Ya kira-kira mungkin seperti itu. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari Prof. Vidya atau Dr. Mita, silahkan. Saya rasa mungkin cukup ya. Jadi memang secara bertahap kita lakukan, tergantung dari kasus per kasus ya. Jadi kita lakukan trabekulektomi, misalkan apabila trabekulektomi awal tidak dapat dilakukan ya. Jadi kan katarak adalah mungkin salah satu penyebabnya. Jadi kita bisa juga angkat kataraknya. Dan apabila memang kalau di daerah tidak ada implan, ya kita bisa lakukan lagi trabekulektomi lagi gitu. Sampai berapa kali waktu zaman dulu ya belum ada implan bisa sampai 4 kali gitu ya dilakukannya gitu ya, karena belum ada mitomycin C gitu ya. Nah jadi itu zaman dulu, tapi sekarang kayaknya lebih advance lagi, kita bisa melakukannya dengan implan glaukoma gitu ya, setelah misalnya sekali gagal dilakukan trabekulektomi dan kita bisa melakukan yang kedua adalah implan glaukoma gitu ya. Mungkin Mita ada tambahan lagi? Mungkin sudah cukup, Prof, untuk trabekulektomi ya. Memang dengan semakin berkembangnya sekarang udah ada implan ya, kita tidak berpikir untuk banyak-banyak mengulang trabekulektomi ya, karena keberhasilannya kalau tindakan kedua itu udah berbeda dengan tindakan trabekulektomi pertama. Kemungkinan keberhasilannya akan semakin kecil kalau sudah diulang begitu. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Dr. Mita. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Dr. Dea Rini. Kapan sebaiknya dilakukan laser iridotomi pada fellow eye pasien? Oke, jadi pada kasus-kasus yang pasien sudah mengalami serangan akut, kita tidak lupa harus melakukan tadi laser periferal iridotomi pada mata sebelahnya, karena resikonya tinggi juga untuk terjadi serangan yang sama. Nah, kapannya itu adalah secepat mungkin. Jadi begitu mata yang mengalami serangan akut sudah kita tata laksana dan sudah dalam keadaan terkontrol, maka kita harus segera juga melakukan laser iridotomi mata sebelahnya. Bahkan beberapa kasus saya juga pernah menemui sambil menunggu untuk tata laksana mata yang akut itu, ternyata mata sebelahnya juga mengalami serangan. Jadi berpacu dengan waktu memang, tapi kita tidak bisa mengetahui sebenarnya kapan memang, apakah pasti juga pasien itu mengalami serangan di mata sebelahnya atau tidak. Tapi yang jelas kita harus segera, apabila memang sudah tertangani mata yang mengalami serangan akut, maka segera juga lakukan laser periferal iridotomi yang mata sebelahnya. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya ya dok. Untuk Dr. Mita, dari Dr. Bahira Kansa, apakah screening developmental glaukoma rutin dilakukan oleh dokter umum? Oke, jika iya, oke. Baik, ini kebetulan saya mungkin ada sedikit, ini pertanyaannya bagus sekali tentang congenital glaukoma ya, karena tadi belum sempat terbahas. Tapi mungkin kalau saya ada slide yang bisa untuk di-share sedikit. Kalau untuk congenital glaukoma atau glaukoma developmental itu kan ada yang terjadi pada dari sejak lahir, sejak bayi itu sudah glaukoma atau pada usia remaja ya. Nah, dokter umum memang sebaiknya juga aware dengan kondisi kalau ada punya pasien bayi atau pasien anak, bisa aware dengan kondisi matanya. Karena nih seperti kalau congenital glaukoma ini jelas sekali tandanya ya. Biasanya tidak lama setelah lahir sudah terlihat. Ini matanya biasanya terjadi di kedua mata, kemudian kelopaknya bengkak, kemudian kornea matanya itu memutih, dan perlu juga dilakukan ukuran dari diameter korneanya. Kalau pada glaukoma kongenital itu korneanya akan membesar atau megalokornea, dan bola matanya juga membesar atau terjadi buftalmos. Kalau masih bisa terlihat funduskopinya, maka akan didapatkan funduskopinya itu pucat atau besar sekali cup to disc ratio-nya begitu. Jadi memang untuk congenital glaukoma itu punya penanda yang khas ya, berbeda dengan glaukoma yang lainnya, itu yang dari pemeriksaan fisik saja seharusnya dokter umum sudah sangat bisa untuk mendeteksi. Lalu kalau jadi memang baiknya kalau pada pasien-pasien anak dilihat juga matanya ya. Kalau pasiennya developmental glaukoma yang sudah agak lebih besar atau remaja, pemeriksaannya kurang lebih serupa dengan
glaukoma yang pada usia primary open angle glaukoma atau primary angle cluster glaukoma ya, yang pada usia tua. Jadi periksa funduskopi dan periksa tonometri. Kapan di screening, kalau misalnya ada riwayat keluarga juga dengan glaukoma, kemudian ada keluhan juga bisa, atau pemeriksaan rutin juga walaupun tidak harus, tapi boleh dilakukan pemeriksaan funduskopi ya. Tapi memang kewajiban untuk melakukan pemeriksaan funduskopi itu memang lebih ditekankan pada yang usianya lebih dari 40 tahun. Mungkin itu Dr. Della. Baik, terima kasih Dr. Mita. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Dewi Maya. Pada open angle glaukoma atau yang tidak bersudut sempit, kita melakukan pemeriksaan funduskopi, apakah boleh diberikan tetes mydriaticum? Mungkin untuk Prof. Widiartini, silakan Prof. Ya. Untuk yang sudut terbuka, silakan untuk ditetes mydriaticum ya. Jadi karena akan lebih mudah. Dengan demikian kita akan melihat apakah ada kelainan katarak ya. Jadi lensanya apakah keruh atau tidak. Karena itu menyebabkan kabur juga. Dan itu juga kita akan melihat fundusnya akan jauh lebih mendetail. Jadi akan lebih mudah melihat papil saraf optiknya ya. Kapisnya akan lebih jelas, terus kemudian nasalisasinya, penggaungannya. Mungkin akan lebih mudah juga bagi dokter, Bapak Ibu sekalian untuk menilai papil saraf optik. Mungkin itu saja. Tapi hati-hati kalau misalnya kita dengan senter ya, melakukannya dengan senter, dan ternyata tuh di bagian nasalnya tuh gelap ya. Jadi artinya, oh ini kemungkinan dangkal. Nah kalau kita diberikan midrias, kemungkinan dia tiba-tiba jadi naik tekanan bola matanya, jadi akut yang dikatakan oleh Dokter Dila tersebut. Nah, nanti tindakannya yaitu tadi obat-obatan yang segera harus dilakukan. Kita harus berikan diamok segera gitu, jangan disuruh pulang dulu pasiennya dan diberikan obat-obatan tetes mata gitu ya. Nanti baru pulang dan kemudian kalau bisa di refer ke dokter mata karena itu harus ada tindakan yang segera dilakukan seperti laser iridektomi perifer ya. Jadi kalau yang sudut terbuka tidak ada masalah. Berkali-kali pun juga dilakukan pemberian midriasil juga. Baik, terima kasih Prof. Widiartini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dr. Golda Simanjuntak, bagaimana membedakan keluhan vertigo atau migrain dengan bagian dari keluhan glaukoma? Oke, saya jawab satu-satu dulu. Jadi untuk membedakannya, tentu kita butuh anamnesis dan pemeriksaan yang lebih detail. Kalau kita curiga memang ke arah glaukoma, ya berarti kemungkinan ada tanda dan gejala dari matanya, ada penurunan atau dia melihat cahaya seperti ada halo gitu ya. Kemudian kita bantu juga dengan pemeriksaan tadi dengan senter, kita bisa lihat apakah bilik mata depannya dangkal atau tidak. Kemudian kita lihat juga apa korneanya ada edem atau tidak, merah atau tidak. Ya, jadi kita perlu memang anamnesis dan pemeriksaan yang lebih detail lagi untuk memang membedakannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, untuk penggunaan pilokarpin efek rebound dalam efek rilis pupillary block. Oh, mungkin maksudnya kalau rebound, jadi pilokarpin ini memang tujuannya kan miotik, jadi dia membuat pupil itu mengecil. Diharapkan dengan pupil mengecil itu, jadi iris yang bagian perifer yang tadinya dia menempel ke area sudut, dia akan tertarik. Jadi dia tertarik sedikit ke arah posterior, sehingga diharapkan nanti sudut bilik mata depannya akan terbuka. Dengan begitu, aliran aqueousnya juga drenasenya akan lebih lancar. Nah, mungkin maksudnya di sini ini ya, tadi kalau yang dari slide saya jelaskan bahwa memang kita harus hindari penggunaan miotik yang konsentrasi tinggi, misalnya tadi pilokarpin 4%, karena dengan konsentrasi tinggi itu kita khawatir adanya pergeseran diafragma, lensa, dan iris semakin ke anterior. Jadi malah keadaan akut ini, jadi keadaan sudutnya itu malah semakin tertutup. Jadi kita harus hindari itu. Cukup berikan pilokarpin yang 2% saja. Dan biasanya penggunaan miotik ini kita tidak akan efektif kalau TI-nya itu terlalu tinggi, tadi misalnya di atas 50. Jadi kita harus berikan dulu obat-obat untuk menurunkan tekanan bola matanya, lalu kita bisa baru berikan miotik ini apabila memang sudah di bawah 50, dan kita yakin dulu ya memang apakah memang
pada kondisi ini sudutnya ini tidak benar-benar tertutup sekali gitu, jadi masih bisa ada efek yang bermanfaat dari miotik tersebut. Lalu penggunaan steroid apakah wajib? Karena memang pada glaukoma sudut tertutup akut ini ada reaksi inflamasi, maka penggunaan steroid ini membantu untuk mengurangi reaksi inflamasi sehingga akan mengurangi juga keluhan yang diderita pasien. Jadi sebaiknya kita berikan steroid. Saya harap bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada pasien glaukoma akut dengan penyerta DM saat serangan glaukoma gula darah kurang dari 100, apakah tetap tidak boleh diberikan gliserin? Oh, kita biasanya patokannya 200 ya, jadi kalau kurang dari 200 masih boleh kita berikan gliserin, lalu kita pantau aja pasien bagaimana kondisi sistemiknya. Jadi kalau kurang dari 200 biasanya sih masih boleh. Lalu pertanyaan berikutnya, akut lagi, glaukoma akut lagi ya. Dilatasi pupil dan penurunan penglihatan apa bersifat reversible? Oke, jadi kalau masih serangannya itu masih awal dan masih berlangsung sebentar, biasanya ini masih bersifat reversible kalau kita segera menurunkan tekanan intraokulernya dan mengatasi penyebabnya. Jadi dia masih bisa kembali lagi kondisinya ke normal. Kalau untuk golden period, tidak ada waktu yang pasti karena beda-beda dan tekanan intraokuler pasien juga bisa beda-beda. Jadi saya tidak bisa bilang golden period-nya, yang jelas secepat-cepatnya sesegera mungkin harus dilakukan penurunan tekanan intraokuler. Lalu untuk terapi medikamentosa glaukoma, berapa target penurunan TIO ya? Dan apabila target telah tercapai, pasien masih tetap perlu dirujuk, berapa lama waktu observasi? Oke, kalau target, jadi target tekanan intraokuler, range normalnya adalah 10-21, jadi kita harapkan tekanannya bisa turun sampai ke range normal. Lalu apabila sudah mencapai target TIO normal, apakah tetap harus dirujuk? Harus, karena tetap kita butuh tata laksana yang khusus dari dokter mata. Tadi kalau sudut tertutup kan harus kita lakukan untuk eliminasi blok pupilnya, entah itu dengan laser peripheral iridotomi atau yang lainnya. Bisa juga kita lakukan operasi atau pemberian obat-obatan, dan kita juga harus tata laksana mata sebelahnya. Jadi sangat penting pada pasien yang menunjukkan gejala glaukoma akut, kita harus rujuk segera sambil kita tata laksana dengan penurunan tekanan intraokuler dengan obat-obatan yang ada. Jadi harus tetap dirujuk. Ya, oke. Lalu mungkin pertanyaan berikutnya, apabila kita mendapatkan pasien post-trabekulektomi, kemudian periksa kelainan primer, apakah bisa di vaskes layanan primer untuk ikut memantau keadaan pasien tersebut? Oke, mungkin untuk Dr. Mita ya, silakan Dr. Mita. Boleh, terima kasih. Mungkin tadi untuk pertanyaan ini sempat sedikit Prof. Ike menyinggung ya Prof, bahwa misalnya pasien sudah dapat tata laksana dari dokter mata, boleh untuk pemantauannya dilakukan oleh dokter umum. Nah, seperti pemantauannya bisa dilakukan dengan tekanan bola matanya, diukur, funduskopinya, namun memang tetap akan ada periode pasien itu harus secara reguler juga tetap datang ke dokter mata, karena pada glaukoma ini selain kita nilai tekanannya, kita juga harus menilai progresivitasnya, karena glaukoma ini tadi sifatnya kan penyakitnya progresif ya, jadi tidak menutup kemungkinan walaupun tekanan bola matanya itu sudah dalam kondisi normal, masih ada kemungkinan dia ada progresivitas. Nah, untuk menilai progresivitas itu, peralatannya yang tadi sudah dijelaskan di presentasi Prof. Widya Artini ya, harus diperiksa Humphrey-nya atau lapang pandang yang otomatis, kemudian harus diperiksa juga ketebalan sarafnya. Nah, itu juga dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang objektif. Jadi, boleh diikuti pantau, tapi misalnya setiap 6 bulan sekali atau setiap 1 tahun sekali, tergantung kondisi pasiennya, itu tetap harus ada kunjungan ke dokter mata untuk pemeriksaan progresivitas. Itu Dr. Della. Baik, terima kasih Dr. Mita. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya, Prof. Atau mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Prof. Dok. Ini, apakah pemberian terapi kombinasi saat ini sesuai dengan nilai TIO? Maksudnya yang pernah dengar bahwa satu agen dapat menurunkan TIO
sebesar 20%, jadi penambahan 2-3 agen berlaku kelipatan. Oh, mungkin ya silakan mungkin Dr. Mita atau Prof. Widiartini silakan. Silakan. Jadi Mita mau jawab saja ya. Silakan Prof. Nggak apa. Silakan Dr. Mita. Iya, iya, baik, terima kasih. Ya, memang ini pertanyaannya juga bagus ya. Memang kita kalau pada keadaan tekanan bola mata yang sangat tinggi itu kemungkinan besar tidak bisa teratasi dengan satu obat saja itu mungkin. Nah, ini berarti sudah banyak baca juga bahwa memang setiap obat tetes glaukoma itu punya nilai potensinya masing-masing. Ada yang 20% misalnya obat timolol, atau ada yang sedikit lebih tinggi 25-30% itu prostaglandin analog. Nah, itu kalau memang TIO-nya masih cukup tinggi harus diturunkannya, boleh diberikan kombinasi seperti contohnya tadi kalau pasiennya glaukoma akut, TIO-nya tinggi sekali, kita bukan memberikan satu persatu ya, jadi boleh dikombinasi, oralnya juga dikasih, kemudian obat tetesnya juga dikasih, dan obat tetesnya juga boleh lebih dari satu. Mungkin Prof. Ike ada tambahan, Prof? Iya, mungkin ini juga adalah fix kombinasi juga ya. Artinya tergantung dari tekanan bola matanya tuh awalnya berapa. Jadi misalkan glaukoma sudut terbuka ya. Jadi kalau glaukoma sudut terbuka tuh kan terapinya adalah pertama kali medikamentosa ya. Jadi beda dengan sudut tertutup ya. Jadi kalau misalnya di situ dan tekanan bola matanya itu tidak lebih dari 35, biasanya di bawah 30. Nah, di situ kita punya target pressure-nya berapa dan tergantung dari derajat penyakitnya, tingkat keparahan dari glaukoma itu sendiri. Ada yang sedang, ada yang udah berat ya tingkat derajatnya. Kalau misalnya awal tentunya kita cukup satu monoterapi saja. Tetapi kalau misalnya sedang dan advance tentunya kita melihat kalau misalnya dia tekanannya tinggi sekali, kita nggak mungkin kalau diberikan hanya satu macam obat. Tapi misalkan harus diturunkan 30%. Ya mungkin kita bisa langsung berikan fix kombinasi. Jadi ada gabungan antara beta blocker dengan alfa-2 agonis ya, atau misalnya prostaglandin analog. Bisa kita gabung seperti itu sekaligus untuk memudahkan pasien gitu ya. Jadi bisa, tapi pasien itu harus kontrol dalam 2 minggu dan kita lihat, dan itu bukan merupakan suatu kelipatan. Nah, biasanya dari misal satu obat itu bisa menurunkan 20%, bukan nanti akhirnya satu obat lagi misal dari 20% masing-masing menjadi 40%, itu tidak ya. Tetapi dia misalkan menjadi 30% atau menjadi 25%. Jadi dari penelitian-penelitian yang ada, hanya penambahannya dari 6 mm Hg gitu menjadi 8 mm Hg gitu ya. Jadi atau 6 atau 9 mm Hg. Jadi penambahannya juga itu bervariasi tergantung sangat individual. Oleh karena itu pengamatan terhadap pasien sangat penting. Jadi evaluasi pasien setelah pemberian obat-obatan dalam 2 minggu treatment itu harus kita awasi jadinya ya. Nah setelah itu kita lihat dan kita lihat targetnya. Nah jadi tergantung dari tingkat keparahannya. Mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih Prof. Widiartini, terima kasih Dr. Mita. Kita sudah tiba di penghujung acara ya, sudah jam 11 lewat. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya atas partisipasi dan antusiasnya para dokter untuk mengikuti acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada selama acara ini berlangsung. Dan untuk para dokter sekalian, semoga acara ini bisa bermanfaat dan bisa membantu para dokter menurunkan angka kebutaan akibat glaukoma. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.